kita mulai para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, ya, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama-sama pada pertemuan kali ini via Zoom akan membahas sebuah kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa yang berisi hukum-hukum dan adab-adab karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk hadis ke-12. Kita baca qala al-musannifu hafizahullah, Syekh mengatakan al-haditsu tsani asyara, hadis ke-12. Ma yajibu 'ala shaimi tarkuhu. Ma yajibu 'ala shaimi tarkuhu. Itu hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. Hal-hal yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-siyamu junnatun, puasa adalah perisai. Fala yarfus wala yaskhab, janganlah orang yang berpuasa itu melakukan hal yang keji. Wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak, jangan mengangkat suara. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat dikatakan wala yajhal, janganlah dia berlaku bodoh. Wa in mar'un qatalahu aw syatamahu, dan apabila seorang yang ada yang mengganggunya, aw syatamahu, atau mencelanya, faliyaqul, hendaknya dia mengucapkan inni shaimun. Hendaknya orang yang berpuasa tadi menjawab inni shaimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa, marrataini, sebanyak 2 kali. Muttafaqun alaihi. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini insyaallah para jamaah yang akan kita sampaikan, ya, ada beberapa hal yang penting yang harus ditinggalkan oleh orang yang berpuasa pada hadis ini. Beliau mengatakan al-haditsu dalilun ala anna shaima mutalabun bihifdzi shaumihi. Hadis ini merupakan dalil, ya, bahwa orang yang berpuasa itu dituntut, ya, untuk menjaga puasanya. Ya, dia dituntut untuk menjaga puasanya. Wal kaffi amma yatanafa ma'asiyam, ya, dan menahan diri dari hal-hal yang tidak sejalan dengan puasa, ya, dari hal-hal yang berseberangan dengan puasa. Wadzalika, dan itu, ya, bitahalli bimakarimil akhlaq, itu caranya dengan menghiasi diri dengan budi pekerti yang mulia, ya, beradab mulia, makarimul akhlaq. Wal bu'di an sayyi'iha, dan menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ini akhlak yang baik diamalkan, dilaksanakan, akhlak yang buruk dijauhi. Liyu'addiya shaumu thamaratahu matlubata, ya, agar puasa itu, ya, bisa menyampaikan orang itu kepada buah puasa yang diharapkan. Tentu ibadah apa saja termasuk puasa itu masing-masing ada buahnya, ada faedahnya. Dan apabila seorang mengharapkan mendapatkan buah yang diinginkan, ya, maka dia hendaknya melaksanakan puasa tersebut dengan gambaran sebagaimana yang sudah kita sampaikan dan apa yang akan kita sampaikan juga, yaitu dengan, kalau di sini yang sudah kita sampaikan, yaitu dengan berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk, ya, dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa tatarattab alaihi al-maghfiratul ma'udu biha, ya, sehingga dia bisa mendapatkan buah dari puasa itu, ya, buah yang diinginkan dari puasa itu, dan sehingga dia mendapatkan ampunan yang telah dijanjikan, ya, dengan ibadah puasa itu, ya.
Karena tidak semua orang yang berpuasa itu pasti diampuni. Ya. Maka merugi ketika seorang berpuasa 30 hari, ya, 29 atau 30 hari ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Ini bisa jadi karena dia akhlaknya sangat buruk, ya. Jauh dari akhlak yang mulia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lam yada' qawlan zuri wal amal bih, ya. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, ya, perbuatan palsu, ya, dan dia mengamalkan hal tersebut, wal jahla, dan kebodohan, kejahilan, ya, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh, ya, tidak ada hajat fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, ya, Allah tidak ada hajat, ya, meskipun dia meninggalkan makanan dan minumnya. Ya, siapa yang berpuasa tapi ternyata akhlaknya buruk, ya, maka Allah tidak butuh puasanya, ya. Allah tidak butuh kepada puasanya. Ini ancaman yang begitu mengerikan bagi orang yang berpuasa tapi tetap melakukan hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya penyusun menjelaskan syarah dari hadis yang ada tadi di atas, ya. Wa qauluhu, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, puasa itu adalah junnah ataupun tameng. Bacanya huwa bi dhammil jim, huruf jimnya didhammahkan, wa tasydidin nun, huruf nunnya ditasydidkan, maftuhatan, ya, dan difathahkan huruf nunnya, ya. Wa huwa ma yujinnuka, artinya adalah apa yang menutupimu, ya. Yasturuka, yaitu sesuatu yang menutupimu, wa yaqika, dan melindungimu, mimma takhafu, dari hal-hal yang kau takuti, engkau khawatirkan. Sehingga istilah junnah ini diartikan sebagai tameng. Ya, ini dapat menutupi kita, melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Dan ini untuk sesuatu yang bersifat konkret, ya, dengan tameng yang seorang ketika berperang, maka dia melindungi dirinya dari hal yang tidak diinginkan. Nah, puasa fungsinya seperti itu. Dapat melindungi diri orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Ini penting. Kemudian ikhwan sekalian, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, sedikit faedah. Terkadang kita ketika belajar kitab, ya, dalam bahasa Arab ada penjelasan seperti ini, huwa bidomil jim wa tasydidin nun dan sebagainya, karena memang beberapa kata itu ada yang memiliki 3 harokat, ya. Untuk contohnya di sini bisa dibaca junnatun, ya, dengan jim nun ta, ini bisa dibaca junnatun, jannatun, dan jinnatun, ya. Kalau tanpa ada keterangan, tanpa ada harokat, bisa jadi orang mengatakan as-siyamu jannatun, puasa adalah surga. Ya, kemudian dia dengan kebodohannya berkata bahwa saya puasa adalah surga, demikian. Ini tentu kesalahan. Ya, kalau dibaca jinnah artinya apa? Golongan jin. Ya, minal jinnati wan nas, ya, dari golongan jin dan manusia. Nah, puasa adalah dari golongan jin. Ini pun bisa salah. Sehingga yang benar adalah junnah. Ini sekedar faedah bahasa. Lalu apa maknanya? Wal makna artinya adalah an-siyama, bahwa puasa itu yaqi sahibahu, dapat melindungi pelakunya, itu orang yang berpuasa, minal ma'asi fid dunya, dari berbagai macam kemaksiatan di dunia ini, ya. Wa idza kana lahu junnatun minal ma'asi, dan apabila dia memiliki tameng, ya, dari kemaksiatan, ya, kana lahu fil akhirah junnah minan nar, ya. Saya ulangi, apabila puasa ini menjadi tameng baginya dari kemaksiatan di dunia, ya, maka puasa ini akan menjadi tameng baginya dari neraka di akhirat, ya. Di dunia merupakan tameng dari kemaksiatan, adapun di akhirat merupakan tameng dari neraka. Ini faedah yang double, ya, dengan satu hadis ini yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-siyamu junnah, puasa adalah tameng. Ka junnati ahadikum minal qital, sebagaimana tameng atau perisai seorang dari kalian, ya, dalam peperangan, ketika dia berperang. Ya, berperang butuh untuk pengaman diri, ya. Dan ini para jamaah, ya, orang yang berpuasa pun demikian, dengan puasa tersebut, ya, itu adalah tameng dari segala keburukan. Wa hadza dalilun bayyinun ala fadli siyami. Ini adalah dalil yang jelas akan keutamaan puasa. Ya, ini sangat jelas sekali menunjukkan keutamaan puasa. Lalu hal-hal yang dilarang apa saja, ya? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, sabda beliau,
Wala yarfus, maka janganlah dia berucap keji ya atau kotor ya. Dan nanti kita akan mendengarkan syarah beliau ya. Cara membacanya bil dhammil fa, dengan huruf fa yang didhammahkan, atau kasriha, juga boleh dikasrahkan ya. Fala yarfus atau fala yarfis ya, ini bisa. Kemudian warrafathu ini masdarnya, dan rafathu itu artinya ya bi fathir ra, dengan huruf ra yang difathahkan, wal fa, dan fa yang difathahkan. Apa artinya? Wal kalamul fahish, yaitu ucapan yang keji, kotor. Ya, orang yang berpuasa haram mengucapkan kalimat yang keji, yang kotor ya. Dan biasanya juga ar-rafath ini ya memiliki makna yang lain. Wa yutlaqu 'alal ifdha'i bil jima'. Dan dipakai juga, digunakan juga kata rafath ini adalah ya yaitu dalam menggauli istri, yakni jima' ya. Wal mubasyarati li syahwatin, atau sekedar bercumbu karena syahwat ya. Ya. Ini meskipun tidak sampai jima'. Dan sebagian mengatakan ar-rafath fala yarfus, maka janganlah dia melakukan hal-hal yang bisa menuju kepada hubungan suami istri. Ini tidak diperbolehkan. Ya, karena bahwa puasa itu, ketika orang berpuasa dia meninggalkan syahwatnya. Ya da'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Ya, puasa mengatakan dia meninggalkan makannya, meninggalkan syahwatnya karena aku, yaitu karena puasa. Ya, oleh karenanya hal-hal seperti ini pun tidak diperbolehkan ya, ketika berpuasa. Baik. Allah Subhanahu wa taala ya, qala ta'ala, Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum." Ya, uhilla dihalalkan lakum bagi kalian lailatas siyami, malam ketika berpuasa, yaitu pada malam harinya. Ar-rafath. Ya, dihalalkan bagi kalian apa? Ar-rafath, yaitu ini yang dimaksud, yaitu apa? Hubungan suami istri. Ila nisaikum ya, jima dengan istri-istri kalian. Nah, ini makna rafath di sini adalah hubungan badan suami istri ya. Adapun kalau di hadis ini, bisa itu ya. Kemudian hanya saja kata beliau, qala katsirun minal ulama'i, ya, banyak dari ulama yang berkata, innal murada bihi fi hadzal hadithi, yang dimaksud dengan kata rafath ya, fala yarfus, di hadis ini adalah al-fuhsyu, yaitu kalimat yang keji, waradiul kalam, kalimat yang buruk, yang jelek ya, yang tidak baik. Wallahu a'lam. Ya, Allah yang hanya mengetahuinya. Ini bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini, namun kebanyakan ulama mengartikan yang dimaksud adalah kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang keji ya. Baik, wa qauluhu, dan nah itu tadi berarti tidak diperbolehkan. Hal yang pertama yang tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, yang jelek ya, atau demikian pula kalimat yang mengundang syahwat antara suami istri yang bisa menuju kepada hubungan badan, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian di antara hal yang tidak diperbolehkan juga wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah, wala yaskhab. Ya. Apa arti wala yaskhab? Ini cara bacanya bi fathil kha'il mu'jamati. Dengan huruf al-kha difathahkan. Al-mu'jamah itu artinya berarti ada titiknya dia. Nah, ini. Karena antara tulisan al-ha dan al-kha ya, itu sama. Hanya saja kalau al-kha ada titiknya. Kalau al-ha saya tutup titiknya seperti ini, maka dibaca al-ha. Ya, oleh karena itu butuh kata-kata al-mu'jamah. Al-mu'jamati itu berarti dengan ada tandanya. Kalau al-mubhamah, ya, kalau ada kata-kata al-mubhamah berarti tanpa titik di atasnya. Ini sekedar faedah cara membaca. Ya, berarti membacanya bagaimana? Ya, wala yaskhab. Ya. Kemudian wasakhabu, ini masdarnya. Arti as-sakhab adalah huwasiyahu, yaitu teriak-teriak, siyah. Ya. Wadhajjatu, ribut, keributan, ribut gaduh dengan suara. Wa ikhtilatul aswati, ya, dan percampuran suara yang banyak ya. Ini menunjukkan ribut, mengangkat suara, gaduh ya, atau semacamnya. Ini tidak diperbolehkan. Ya, teriak-teriak ketika puasa ya, ini tidak diperbolehkan. Wa qauluhu wala yajhal, dan sabda Rasulullah SAW selanjutnya, janganlah dia berbuat bodoh. Wal jahlu huna, ya, dan kejahilan yang dimaksud di sini adalah muradun bihi, yang dimaksud adalah ma yuqabilul hilma, ya, yang merupakan lawan dari al-hilm. Al-hilmu itu adalah sifat santun, ya, sifat santun, ya. Tidak sifat santun, tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa,
Ya, demikian pula tidak bodoh, tidak serampangan. Ya. Nah ini al-hilm. Maksudnya la yaf'alu syai'an, dia tidak melakukan sedikit pun min af'ali ahlil jahli, sedikit pun dari perbuatan orang-orang yang bodoh. Di antara perbuatan orang bodoh apa? Kasiyah, ya, seperti teriak-teriak, ya, wasafahi, itu sama orang perbuatan orang yang bodoh. Wa nahwi dzalika, dan hal yang lainnya. Melakukan hal yang serampangan tanpa pertimbangan, ya. Sesuatu yang teriak-teriak, perbuatan yang tidak baik, itu berarti kebodohan. Semua itu adalah kebodohan. Nah, oleh karenanya para jamaah rahimanillah wa iyyakum, hal semacam ini ketika berpuasa ditinggalkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan beliau sabda Rasulullah, ya, faliyaqul inni shaimun, hendaknya dia mengucapkan inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini kapan? Yaitu idza naza'ahu ahadun, kalau ada orang berbuat niza dengannya, ngajak ribut, ya, mengajaknya ribut, ngajak ribut. Aw khasamahu, atau mengajaknya memusuhinya, ya, mengajaknya bermusuhan. Aw sabahu, atau mencelanya, ya, dicela, ya. Maka fa innahu, maka orang yang berpuasa tersebut sesungguhnya la yu'amiluhu, tidak boleh bermuamalah dengannya, ya, atau membalas semua itu bimithli amalihi, ya, seperti perbuatannya. Ya, dia berbuat tidak baik, jangan dibalas seperti itu, ya. Maka itu di antara nasihat yang bagus, ya, hendaknya kita dalam bermuamalah dengan orang lain itu jangan mengikuti perbuatan orang lain, tapi kita bermuamalah dengan orang lain dengan akhlak kita, ya. La tu'amilin nas bi akhlaqihim bal bi akhlaqika, ya. Hendaknya engkau bermuamalah dengan orang lain, berinteraksi dengan akhlakmu sendiri, jangan ikut-ikutan akhlak mereka. Mereka mencela, kita ikut mencela, mereka mereka mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik pada kita, kita membalas dengan hal yang sama, ya. Hendaknya tidak demikian, ya. Kita berusaha bermuamalah dengan akhlak kita sendiri, ya. Berusaha untuk benar-benar mengamalkan nilai-nilai Islam di dalam diri kita sendiri, ya. Orang berbuat tidak baik, ya, apalagi kalau sedang berpuasa, maka jangan dibalas dengan hal yang serupa. Baik. Bal yaqulu, bahkan sebaliknya hendaknya dia berkata, inni shaimun, sungguhnya aku berpuasa, ya. La'alla khasmahu yanzajir, ya. Semoga saja musuhnya tersebut, ya, lawannya itu atau orang yang mengganggunya itu yanzajir, kapok, ya, an qitalihi, dari mengganggunya, wasababihi, dan dari mencelanya, ya. Sehingga dia kapok kalau kita diamkan, atau kalau kita kalau kita layani, maka mereka akan semakin menjadi. Tapi kalau kita ucapkan tidak balas dan kita mengucapkan ini shaim, saya sedang berpuasa, maka dia akan kapok, ya. Dia enggan melakukan hal yang lebih, ya. Tahu dia bahwasanya orang ini sedang berpuasa, dia menjaga dirinya, ya. Ya, semoga saja dengan kalimat tersebut dia pun akan turun emosinya, ya. Idza alim annahu la yantasiru minhu likaunihi shaiman, maka dia akan kapok, ya, dari mengganggunya, dari mencelanya, apabila dia tahu bahwa orang yang berpuasa tersebut, ya, bahwa dia la yantasiru minhu, tidak bisa menang darinya, ya. Dia tidak bisa mengalahkan orang itu. Mengapa likaunihi shaiman? Karena orang tersebut sedang berpuasa, ya. Tidak bisa. Bagaimana dia akan mengalahkan orang tersebut? Orang tersebut tidak membalasnya. Seandainya dia terus menzaliminya, maka itu jelas kezaliman. Dan seandainya itu menang, maka itu bukan menang dengan cara yang gentle. Ya, karena lawannya tidak membalas, ya, tidak membalas. Oleh karenanya dijawab dengan ini shaim. Kemudian kata beliau, dan ini nasihat bagus dari beliau, inna shaumal maqbula haqqan, sesungguhnya puasa yang benar-benar diterima, ya, huwa shaumul jawarihi anil asami, yaitu puasa anggota badan dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ini puasa yang sesungguhnya, di mana seorang anggota badannya benar-benar berpuasa dari kemaksiatan pada Allah, ya. Wal lisani anil kadhibi, dan puasa lisan, ya, lidah kita, mulut kita, anil kadhib, dari dusta. Wal fuhshi, dan dari hal yang keji, kalimat-kalimat keji, ya. Wal batni, dan puasa perut kita, anit ta'ami wasyarabi, ya, puasa perut kita dari makanan dan minuman. Wal farji anir rafathi wa mubasyaratin nisa, ya, dan puasa kemaluan kita, ya, puasanya kemaluan dari
ar-rafath, yaitu bisa diartikan tadi kalimat-kalimat yang buruk, yang tidak baik, ya. Namun kalau di sini dengan kata-kata ada kata-kata apa? Kemaluan, maka maksudnya adalah apa? Yaitu hubungan suami istri, ya, atau jima. Itu puasanya kemaluan dari jima, wa mubasyaratin nisa, dan mencumbui wanita, mencumbui istrinya. Nah, ini puasa yang sesungguhnya, bukan hanya al-batan 'anil kalam wa syarab, bukan hanya shaumul batni 'anil ta'am wa syarab saja. Bukan sekedar puasa perut kita dari makanan dan minuman, ya. Tapi seluruh anggota badan berpuasa dari hal-hal yang diharamkan. Ini puasa yang sesungguhnya. Ini puasa yang akan mendatangkan banyak pahala bagi orang yang mengerjakannya. Ya. Kemudian, beliau mengatakan, wasiyamu madrasatun tarbawiyatun. Puasa itu adalah ibaratnya seperti sekolah pendidikan. Ya. Madrasah. Ibarat madrasah tarbawiyah sebagai sekolah pendidikan. Tu'allimul hilma, mengajarkan kita untuk bersikap al-hilm, ya, santun, ya. Tidak tergesa-gesa, tidak serampangan, tidak buru-buru, ya. Bertindak tanduk didasari dengan ilmu, ya. Wasabru, ya. Kemudian selain itu juga dengan sabar, ya. Kemudian, ya, kemudian mengajarkan apa? Wasabra, kesabaran, ya. Wasidqa, yaitu kejujuran. Ini puasa. Kita dapati ketika seorang berpuasa. Wa tahussu ala makarimil akhlak, ya, dan memotivasi, ya, ibarat sekolah yang memotivasi untuk berakhlak mulia, ya. Dan di antara akhlak mulia ini yang telah disampaikan ini, ya. Bersikap santun, sabar, ya, jujur, ya, tulus, ya, dan yang lebih penting dari itu semuanya adalah berakhlak mulia kepada Allah, ya. Sebelum berakhlak mulia dengan sesama manusia, berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak mulia kepada Allah dengan mengesahkan Allah semata, beribadah hanya pada Allah dengan memenuhi hak-hak Allah, ya. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, ya, dengan mempelajari sunnah-sunnah atau tuntunan-tuntunan beliau. Nah, ini berarti termasuk dari yaitu makarimul akhlak atau akhlak yang mulia terhadap Allah dan terhadap Rasulullah. Baru setelah itu dengan sesama manusia. Wa fadailil aqwal wal a'mal. Ya, demikian pula agar seorang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia, amalan-amalan yang mulia, ya. Ini adalah madrasah yang mengajarkan kita akhlak yang mulia, kalimat-kalimat yang utama, amalan-amalan yang utama, ya. Fasaimu la yaskhabu, ya. Orang yang berpuasa itu dia tidak teriak-teriak. Wala yalghu, tidak melakukan hal yang sia-sia. Tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Ini kalau kita masuk ke rumah kita masing-masing, ya. Seandainya ada polisi, ya, yang memeriksa, atau tim atau orang yang memeriksa rumah kita masing-masing, banyak sekali hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan, ya. Bahkan saat berpuasa, apalagi di luar puasa, ya, nonton sinetron, akan sebagian orang habis atau berapa kali dia habiskan waktunya untuk itu. Ada yang khatam film, ya, atau berapa banyak, puluhan mungkin selama lockdown ini, selama di rumah, ya, nggak tahu berapa. Ada orang-orang tertentu bisa jadi ada rumah-rumah yang sampai selesai nggak tahu berapa judul, ya. Ya, atau hal-hal yang lainnya sia-sia, ya, dihabiskan di depan PlayStation, ya, atau hal-hal yang lainnya, atau mainan-mainan, ya, dadu, ya. Sementara dadu diharamkan di dalam Islam, ya, atau remi, ya, ini padahal adalah alat yang digunakan untuk bermain judi, ya, atau mungkin benda-benda yang lainnya, ya. Wala yaghdab, ya. Demikian pula orang yang berpuasa dia tidak marah, ya. Wala yantiqu kadziba, ya. Tentu saja ini marah yang dimaksud adalah marah yang tercela, ya, marah yang tercela. Adapun hal-hal yang marah yang terpuji, ya, seperti amar ma'ruf nahi munkar, ya, melihat di antara keluarganya melakukan kemaksiatan, ya, maka tentu dalam batasannya itu adalah kebaikan, ya, diingatkan suaminya. Diingatkan mungkin suaminya atau istrinya atau anak-anaknya, ya. Wala yantiqu kadziba, ya. Dia pun tidak berkata dusta, ya. Tidak berkata dusta, tidak bohong,
ya. Termasuk lisan yang ada di tangannya. Kalau sekarang mungkin dengan ketika berkomunikasi bukan hanya dengan lisan kita tapi dengan tulisan, ya, maka tidak boleh juga dia berdosa dengan tulisan tersebut, ya. Wala yaqulu zuran, tidak boleh dia berkata palsu, ya. Ucapan kalimat-kalimat yang palsu, sumpah palsu, janji palsu. Ini begitu dekat dengan dusta juga, ini termasuk dari kedustaan. Bal, sebaliknya kata beliau, qauluhu zikrun, ya. Ucapan orang yang berpuasa adalah zikir. Jadi dia memperbanyak zikir pada Allah. Wasamtuhu fikrun. Ketika dia berkata, zikir yang dikeluarkan oleh lisannya. Wasamtuhu, dan diamnya adalah fikrun. Ya, ketika dia diam maka berpikir dia, ya, untuk merenung, ya, merenung tentang kekuasaan Allah, ya, tentang penciptaan dirinya, tentang kembalinya menuju kepada kematian, ya, tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang hartanya kira-kira mau diinfakkan kemana, ya, dan seterusnya, ya, dia berpikir tentang itu. Wa inna waqta shaimi, dan sungguhnya waktu, ya, bagi seorang yang berpuasa itu adalah la anfasu, benar-benar yang paling bernilai, wa aghla, paling berharga, paling mahal, min an yunfaqa fi hadhil muhlikati, daripada dia habiskan, ya, dalam hal-hal yang membinasakan tersebut, ya, akhlak yang buruk, ya, ucapan yang tidak baik, ya, kemaksiatan pada Allah, ya, dan hal-hal yang sia-sia, ya. Termasuk hal-hal mubah, ya, yang hukum asalnya mubah, tapi ketika berlebihan maka itu pun tidak baik, ya, apalagi ketika dia berpuasa, ya. Maka hendaknya dia pun berpikir akan hal ini, satu sama lain saling mengingatkan. Allati tu'athiru ala sawabis siyam, di mana hal-hal yang membinasakan tadi dapat mempengaruhi, ya, pahala puasa. Ya. Ini dapat mempengaruhi pahala puasa, ya. Wa tudhibu haqiqatahu, dan bisa menghilangkan, melenyapkan hakikat dari puasa. Benar, ya, bahwa hal-hal yang bisa jadi dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka berpuasa, ya, itu diantaranya adalah dapat menghilangkan pahala dari ibadah puasa, dapat menghilangkan hakikat dari puasa tersebut, ya. Dan sering kita mendengar, ya, rubba shaimin hadduhu min shiyamihil ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi bagian yang dia dapatkan adalah rasa lapar, adalah rasa dahaga. Itu yang dia dapatkan. Ya, karena dia berpuasa, mulutnya dari makan dan minum, ya, tapi anggota tubuhnya tidak berpuasa dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menghilangkan pahala puasa, ya. Secara lahiriahnya, secara zahirnya badannya berpuasa, ya, namun ternyata secara batinnya ternyata dia tidak berpuasa, ya. Wallahu a'lam, ya. Dan Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Ini nasihat beliau yang disampaikan pada hadis yang ke-12, ya. Dan terakhir sebagaimana biasa beliau berdoa, Allahumma ya Allah ihdina, berilah petunjuk pada kami subulas salam, ya, menuju jalan-jalan keselamatan, ya. Wa najjina, dan selamatkanlah kami minadh dhulumati ilan nur, ya, dari kegelapan menuju cahaya, ya. Minadh dhulumati ilan nur, habis gelap terbitlah terang. Nah, itu ucapan Ibu kita Kartini pun diambil dari ayat yang di dalam Al-Qur'an, minadh dhulumati ilan nur. Wa jannibna, dan jauhkanlah kami dari al-fawahisha, dari hal-hal yang keji, kalimat atau perbuatan yang keji. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Apa saja yang keji, baik lahir atau batin, ucapan atau perkataan, kita mohon perlindungan pada Allah, mohon agar dijauhkan darinya. Wa barik lana, dan berkahilah untuk kami, fi asma'ina, pada pendengaran-pendengaran kami, wa absarina, pada penglihatan-penglihatan kami, wa quwwatina, pada kekuatan kami, wa azwajina, pada pasangan-pasangan kami, suami atau istri kami, ya, wa auladina, dan anak-anak kami, keturunan kami, wa amwalina, dan harta-harta kami. Ini doa yang begitu bagus, ya, memohon pada Allah agar diberkahi pendengaran kita, ya, benar-benar yang didengarkan oleh telinga kita adalah sesuatu yang berkah, ya, bukan hal-hal yang mendatangkan dosa, ya. Dan kalau generasi salafus saleh dahulu ada yang ketika masuk ke pasar ditutup telinganya, ya, karena dia
khawatir ketika mendengar kalimat-kalimat yang tidak baik langsung menghafalkannya. Ya, ternyata ulama ini ketika mendengar hadis atau ayat yang mudah menghafalkannya. Wa absarina juga diberkahi penglihatan kami, yang dilihat adalah sesuatu yang dibolehkan ya, atau bahkan merupakan ibadah pada Allah ya, dalam menuntut ilmu, melihat buku-buku, kitab-kitab atau membaca Al-Qur'an, itu adalah keberkahan pada penglihatannya. Wa quwwatina, kekuatan kita digunakan juga untuk hal yang bermanfaat secara ukhrawi ya, khususnya secara agama ya. Wa azwajina, demikian pula pasangan-pasangan kita ya, baik bagi kita yang laki-laki berarti istri-istri kita, bagi yang kita mungkin para pendengar yang perempuan ya, maka untuk suami-suaminya memohon agar diberkahi juga mereka ya. Kemudian wa auladina, anak-anak kami, keturunan kami ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun mendatangkan keberkahan untuk orang tua. Wa amwalina, dan harta-harta kami, itu harta yang dibelanjakan untuk hal yang wajib pertamanya, kemudian hal-hal yang sunnah atau yang dianjurkan. Untuk hal wajib seperti menafkahi keluarga, untuk pendidikan agama ya anak-anak, termasuk kita juga. Demikian pula untuk zakat ya, baik zakat mal atau zakat fitrah atau zakat fitri ya. Atau demikian pula hal yang bersifat sunnah seperti hadiah atau sedekah atau yang lainnya. Allahumma ighfir lana, ya Allah berilah ampunan kepada kami, wali walidina, dan untuk kedua orang tua kami ya, wali jami'il muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini pelajaran yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam, dan tak lupa kita aminkan ya doa beliau, Allahumma amin ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.